lab dengan viskometer, itu kan sebetulnya putarannya itu berdasarkan pegas ya. Nah, pegas itu akan tertahan oleh cairan yang diukur ya. Jadi sangat halus sebetulnya itu cara kerja dari lab alat viskometer itu. Nah, kalau misalnya dibuka atau dipasangnya tidak betul ya. Makanya kalau misalnya mungkin yang pengalaman itu sering kenapa tidak stabil ya si viskositas itu kalau diukur, kadang tinggi, kadang rendah gitu ya. Nah, itu karena memang waktu membuka drat si spindle itu ya tidak tepat ya, sehingga mungkin dalamannya itu sudah longgar dan sebagainya gitu. Jadi artinya SOP ya, kita harus selalu jangan ngerasa sudah terbiasa misalnya langsung kerja, ternyata ada beberapa catatan di SOP tersebut yang mungkin kita lupa ya. Nah, ini juga sama ya, pH meter, elektrodanya itu tidak dicelupkan larutan buffer misalnya, atau tidak dikalibrasi dulu, sehingga ya hasilnya kesana kemari ya. Nah, waktu sidang atau waktu ditanya nggak bisa jawab ya. Kalau penguji kan jeli biasanya, tahu kalau misalnya pH itu ya nggak bisa ujuk-ujuk naik turun gitu ya, fluktuatif. Biasanya masalah pengerjaan ya di sini. Sama ya SOP juga. Nah, ini banyak di lab ya, stand mixer pada rusak ya. Karena mungkin putarannya tinggi, lama ya, dipaksakan gitu sehingga kebakar misalnya si motornya itu ya. Nah, saya lihat ini spektro sampai kuvetnya pecah ya. Nggak tahu gimana kok sampai pecah gitu, apa karena terlalu hati-hati lepas ya, jatuh gitu, atau gimana gitu ya. Ya maksudnya berarti dalam pengerjaan itu, baik lagi praktikum ya, mahasiswa S1 atau tugas akhir ya, yang S2, S3 sama, mungkin kurang hati-hati lah ya. Jadi ini mengingatkan bahwa ketidakhati-hatian dalam bekerja itu terekam lah ya, artinya ada fakta bahwa alat-alat tersebut itu pada rusak. Ini beberapa contoh saja. Nah, climatic chamber ya, nggak tahu nih siapa yang itu kan di belakangnya itu sering kalau itu pakai amidis lah ya, yang saya lihat itu. Nah, udah berapa bulan itu tidak dilihat karena mungkin COVID ya, entah kemana, nggak bilang dan sebagainya. Itu kosong ya, sehingga sering kelembabannya itu turun ya, kan itu biasanya lembab ekstrim. Nah, malah tidak diisi, itu kan berarti ya dalam berapa hari misalnya atau sampai berapa bulan mungkin itu sudah tidak betul ya kelembaban di dalamnya itu. Sampai rusak sekarang itu ya. Nah, ini ya kita bingung juga mau ke vendornya, ternyata sampai puluhan juta ya, sedang diusahakan. Nah, jadi untuk menghindari kembali terjadinya kerusakan alat ya, dan tadi itu kecelakaan kerja, kita sampaikan ya. Ini teori-teorinya dulu ya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang pertama bahwa kita concern ya di keselamatan dan kesehatan kerja ya, fakultas sampai ke departemen itu, karena kita ingin menjamin keutuhan dan kesempurnaan ya, baik jasmani rohani. Artinya tidak ada itulah
ya nauzubillah ya, nauzubillah min dalik, ada kecelakaan gitu, kita sama-sama berdoa supaya terhindar dari adanya kecelakaan, tapi ya harus diupayakan untuk tidak terjadi gitu kan ya. Nah, supaya tidak terjadinya itu kita harus melakukan sistem ya. Nah, salah satunya dengan pelatihan ini. Jadi pelatihan ini bukannya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, tapi mengingatkan yang sudah tahu sebetulnya. Karena di sini apalagi yang pas saya S2 S3 ya. Nah, kalau untuk yang S1 ini mungkin ya ada yang baru tahu ya, tapi kelihatannya kan waktu praktikum juga udah tahu lah kondisi lab dan sebagainya. Jadi kita ingin mengingatkan terus ya. Nah, kemudian ya kita juga berharap ya semua yang bekerja di lab itu melakukannya itu dengan aman ya, nyaman gitu kan ya. Kemudian fit terus ya, tidak lama-lama karena misalnya mencium gas atau uap yang beracun misalnya jadi pusing, jadi sakit ya. Nah, itu yang mencegah ya. Terutama aman nih, seperti tadi ya, listrik bisa aja kan meledak ya, terbakar, atau alatnya tiba-tiba terbakar, atau justru si bahan yang ada di situnya yang terhisap gitu ya. Jadi kita tidak ingin adanya menimbulkan penyakit ya, atau ada semacam apa ya, kecacatan dan sebagainya ya. Jadi itu tujuan utamanya. Meski berbeda ya di tiap lab, kalau di FTF mungkin sebetulnya ada ya pekerjaan yang menggunakan pelarut organik ya, yang harus di lemari asam, tapi selama ini mungkin dihilangkan ya, artinya tidak ada modul yang memang menggunakan yang membutuhkan lemari asam ya. Tapi ini pengetahuan umum sehingga dimanapun ya bekerja, tidak hanya di FTF, ini bisa teringat ya. Nah, memang hubungannya dengan mesin ya. Kalau kita ya apa, mesin itu artinya bukan mesin yang memiliki dinamo aja ya. Jadi semua alat-alat yang memang digerakkan itu secara mekanik ya. Ya, ini ada mesinnya. Kemudian pesawat, artinya pesawat itu aparatus ya. Kemudian alat kerja kita ya, misalnya batang pengaduk ya, patah lalu bisa melukai ya. Bahan nih, nah ini ternyata bahan-bahan yang kita gunakan untuk obat itu ya, ya ada ini, ada karakter khusus yang kita harus tahu ya. Itu baunya bisa sampai menyengat, ternyata dari sini. Jadi dia titik lelehnya tuh rendah, sehingga waktu dipanaskan untuk dikeringkan si granul itu udah meleleh ya, berasap ya. Nah, juga dalam prosesnya ya. Ini juga sama ya. Ya kalau dilihat di lab kita meskipun sederhana tapi insya Allah aman lah ya. Artinya mejanya meja beton misalnya. Jangan sampai waktu bekerja mejanya ambruk ya. Ya itu kan juga berbahaya ya. Jadi ada beberapa yang memang perlu diawasi ya, maksudnya diwaspadai, alat ya, mesin waktu pengerjaan tadi, kemudian ruangan kita ya. Tapi beberapa ada ruangan sudah pakai AC, ada yang belum ya. Malah mungkin tidak cocok kalau pakai AC. Ya ini udah diusahakan. Nah silakan kalau ada nanti ya masukan atau apa semacam laporan misalnya, oh silakan ya nanti ke kepala labnya atau ke saya misalnya, nanti kita cek ya. Tadi ya supaya aman dan nyaman ini utamanya ya. Ya nyaman tuh kalau
idealnya gitu kan setiap orang yang bekerja, terutama yang S2, S3 punya meja sendiri di tempat yang tidak bercampur dengan ini anaknya siapa nih? Jadi tidak bercampur dengan yang lagi praktikum ya idealnya itu. Nah kalau sekarang kan lagi bekerja aman ya, nggak ada praktikum, jadi saya lihat ya enjoy aja, tapi justru itu juga nanti saya ingatkan ya karena ini pandemi, tolong jaga jarak tetap ya, pengaturan-pengaturan dan sebagainya. Nah kalau pengertian sehat tentunya sudah ya, jadi secara fisik, mental ya itu tidak ada penyakit atau gangguan ya. Nah ini biasanya ya ditunjukkan dengan ketika praktikum atau ketika mengerjakan di lab itu ya bisa berinteraksi ya, bisa diskusi, bisa bimbingan ya terkait pekerjaannya. Jadi tidak diem atau menghindar dan sebagainya ya. Itu artinya kita menuju kesehatan jasmani rohani. Ini terhadap kesehatan kerja. Nah, ini ada 4 ya. Jalurnya itu melalui asupan makanan ya, kemudian pernapasan, ada penyerapan absorpsi kulit. Nah juga apalagi ini ya, melalui luka atau sayatan luka ketika terjadi kecelakaan kerja. Nah sehingga memang kalau misalnya dibuat tata tertib tidak boleh makan minum selama praktikum bekerja di lab. Nah itu bukan apa-apa ya karena memang racun ya atau zat kimia atau apapun ya itu bisa dengan mudah masuk kan ya sambil makan misalnya habis nimbang kemudian lupa nyuci tangan lalu makan ya gorengan misalnya udah ya. Nah itu tidak GLP ya, tidak mengikuti aturan K3 juga ya. Itu dampaknya nanti bisa fatal ya kalau kita tidak perhatikan. Jadi jangan sampai terlena gitu ya. Bekerja di lab itu meskipun asik ya, kemudian banyakan sambil ngobrol, diskusi, kemudian sambil nunggu seharian misalnya pekerjaan, ya tetap kita harus mawas diri ya terhadap risiko-risiko ini. Nah jadi ya sekali lagi ya tidak boleh ya. Kemudian menjaga kebersihan diri ya. Saya lihat di wastafel itu ya dulu mampet ya sudah diperbaiki, tapi kelihatannya sabunnya nggak tahu apa bawa sendiri-sendiri masing-masing atau gimana ya. Ada yang pakai masih dalam kemasannya, ada yang pakai pump ya. Ya cobalah supaya tadi ya nyaman sendiri ya yang nanti lagi bekerja berapa sabun ya supaya mudah lah ya di sebelah dekat wastafelnya itu. Kemudian dilarang merokok tempat kerja ini pasti ya sudah tidak ada. Kemudian nah ini ya jadi tanpa sadar misalnya kita menghirup tadi ya uap-uap atau gas. Pernah waktu di lab itu saya mencium bau apa gitu ya. Entah bagaimana jadi kelihatannya sih dari wastafel kemudian turun mengendap ya, nah itu keluar ya. Jadi ketika dicari kok nggak ada ininya bahan yang jadi dia tuh kayak kayak hasil fermentasi gitu ya. Jadi kemungkinan dari pembuangan lalu berfermentasi sehingga uapnya keluar. Jadi kita guyur ya di wastafel sehingga mengalir dan setelah itu tidak tercium lagi ya. Nah kalau
uap gasnya tidak berbahaya sih mungkin tidak jadi soal ya. Yang masalah itu kalau nanti ya uapnya itu ternyata degradan ya atau hasil metabolisme apa atau apa fermentasi apa lalu masuk. Kalau sekali dua kali mungkin tidak berbahaya ya. Tapi kan yang bekerja itu ada yang seminggu, 2 minggu saya lihat itu terus-terusan bulanan ya. Nah, sehingga perhatikanlah ini. Jadi kalau nanti masuk lab mencium sesuatu, saya sering maksudnya mencium bau sesuatu, tapi yang di situ kok aman-aman antang-antang wae gitu. Jadi apa udah terbiasa atau gimana gitu ya. Jadi nanti harus ini pokoknya ada mencium sesuatu yang aneh, cari tahu ya, diskusikan, tanya ke laboran. Mungkin ada sesuatu yang entah kelupaan nyimpen atau tadi ya memanaskan apa gitu. Kemudian ya kita sebenarnya nggak punya exhaust ventilation ya, tapi jendela bisa kita buka ya. Sama waktu kemarin terjadi kehebohan itu ya kita buka pakai fan ya, kita keluarkan gitu. Dan alhamdulillah mahasiswanya juga ngerti ya langsung menindaklanjuti masalah tersebut ya. Nah, jadi tidak masalah ya, artinya bukan berarti kita bagaimana ya kepada mahasiswa yang mungkin lupa itu diperbaiki, kemudian tidak dilakukan lagi, ya udah berarti pembelajaran juga ya. Nah, tapi bagusnya sih sebelum terjadi ya dipelajari juga gitu sifat-sifat masing-masing apa bahan pengerjaannya itu. Kemudian ini ya apa penghisap debu kita ada juga sih di lab TR ya. Jadi nanti kalau pengerjaannya tableting ada debu itu ya nanti bisa inilah menggunakan penghisap debu juga. Nah kemudian untuk menanggulangi penyerapan di kulit ya, jarang ya yang menggunakan sarung tangan ya saya lihat. Nah jadi untuk mereka yang bekerja di ini di mana bekerja di lab yang menggunakan bahan-bahan obat atau bahan pembawanya memang mengiritasi dan sebagainya ya gunakan ya. Karena ini penting nempel di tangan itu bisa apa terabsorpsi ya di kulit. Nah ini makanya saya lupa ya mau ngecek sabun itu kemarin ada kosong ya. Ya janganlah maksudnya disimpannya itu masih di pouch-nya ya, nggak dimasukkan ke ini. Karena apa ya, mungkin kebiasaan di rumah misalnya seperti itu. Nanti saya juga mau mengingatkan ke laboran misalnya ini air sabun itu harus tersedia dan mudah ya di pompanya gitu. Nah kalau perlu pakai krim pelindung kulit. Nah saya nggak tahu nih Pak, maksudnya melindungi dari UV pakai apa gitu ya. Mungkin maksudnya untuk beberapa yang ya kulitnya sensitif ya lindungi oleh krim enggak lah ya ini masing-masing. Nah, seperti yang kasus kemarin ya, mahasiswa saya kena ini sayatan luka itu setelah dibersihkan ya dicuci lalu diberikan betadine, kita tutup dulu ya langsung ke kliniknya karena bayangkan itu kan obat ya, ketika terluka dan di situ tertumpah obat itu kan
bahaya ya. Ya untung ini obatnya tidak obat-obat yang berbahaya gitu, vitamin biasa. Tapi ya ini ya kita semua gitu bahwa kecelakaan itu bisa terjadi dan risiko itu diperparah dengan kita tuh sedang bekerja dengan bahan-bahan kimia gitu ya. Bahan-bahan kimia yang kalau dilihat itu keamanannya itu kan ya relatif apa ya, tidak aman 100% kan yang namanya obat itu. Nah, makanya ini harus perhatikan ya. Nah, ya penutupan luka itu juga. Jadi gini, Anda yang bekerja di lab ya, apoteker, bagaimana menutup luka ya, bagaimana P3K, nanti ada beberapa ini juga. Karena ya kita banyak bekerja nanti di tempat-tempat yang mungkin punya risiko gitu ya. Jangan sampai nanti waktu bekerja dimanapun ya ada sesuatu, terus tahu bahwa kita apoteker atau farmasi, kitanya juga panik bingung, wah itu kurang mencerminkan apa ya, bahwa kita tuh ngerti gitu ya tentang obat dan aplikasinya. Nah ini ada beberapa potensi yang kalau di pabrik, misalnya di industri farmasi, kan ini maksudnya sebetulnya sama ya, bekerja di lab, itu nanti bagaimana nanti kita bekerja di pabrik ya, di industri farmasi misalnya contohnya, itu banyak ya getaran-getaran karena alat, misalnya kalau masuk ada atomizer misalnya yang menumbuk bahan baku, oh itu getarannya tinggi ya. Ya ini bisa menimbulkan efek negatif ya, terutama pada saraf. Artinya ya harus dilindungi gitu ya, dengan penyumbat telinga, biasanya penutup telinga ya. Jadi jangan mentang-mentang kuat misalnya, nah itu tiap hari terkena getaran itu juga akan mempengaruhi kesehatan operator itu ya. Sehingga betul-betul itu kalau ya, itu diingatkan terus ya. Nah apalagi bahaya dari bahan kimia ya. Mungkin kalau di FTF sih bahan-bahan kimianya relatif yang sudah diketahui ya. Hanya mungkin yang bekerja tadi ya sedang meneliti suatu bahan baku gitu, mensintesis. Nah, itu kan ada bahan-bahan yang di luar yang sudah diketahui persis ya. Kalau bahan obat itu kan semua udah diketahui persis kan, sifat fisik kimia ya. Nggak ada yang berbahaya gitu bahan obat itu ya, kecuali pelarut organik misalnya untuk melarutkan salut ya. Tapi sekarang penyalut film atau enterik itu juga banyak yang berbasis polar ya, sehingga juga tidak berbahaya ya. Jadi kasus yang tadi itu ya biasanya untuk yang sedang melakukan sintesis ya bahan baku. Nah atau juga waktu membuka kemasan ya, atau waktu membawa itu bisa bocor, hambur ya, atau bagaimana gitu. Sehingga memang dalam setiap bekerja itu hati-hati ya, ini ya harus hati-hati ya, cermat, melihat sekeliling ya, jangan sampai asal jalan ya. Itu kan di lab itu ya nggak semua kelihatan di depan kan, kalau jalan itu ya lihat, nanti kalau tubrukan kita lagi megang bahan obat ya bisa berbahaya ya gitu ya. Ya sebetulnya untuk beberapa obat khusus ya itu tidak boleh ya terkena langsung ke kulit ya, karena mungkin nanti bisa mengganggu secara sistemik. Nah terutama mungkin ada yang sedang bekerja dengan obat-obat anti kanker misalnya.
Ini harus hati-hati ya, karena dia itu kan biasanya ada yang men-trigger juga ya, mutasi dan sebagainya. Jadi diperhatikan lah bahan-bahan apa yang, maksudnya kita tuh sedang praktikum apa atau sedang tugas akhir apa gitu ya, itu harus tahu gitu. Semua bahan-bahan yang kita pakai, bahan tambahan maupun zat aktifnya itu kita harus paham betul ya. Jangan tahu karsinogenik misalnya harus di tempat tertentu, harus di atau apa dia harus di lemari asam dan sebagainya. Ya ini tadi ya, jadi hati-hati kita belajar ada absorpsi perkutan dan sebagainya. Nah kemudian bahaya radiasi ini meskipun kita jarang ya menggunakan ini, tapi ya kita harus tahu juga lah, mungkin apa ada bahan atau ada ini yang memang dia di labeling misalnya menggunakan radioaktif dan sebagainya. Tidak hanya radioaktif apa nuklir ya misalnya, itu kan sekarang sumber radiasi itu banyak ya, TV, lampu, HP kita juga, laptop ya. Nah ini juga inilah apa hati-hati lah ya. Kemudian pencahayaan ya. Nah kalau dilihat sih di lab kita hampir semua bagus ya pencahayaannya, jadi gelap gitu atau remang-remang sehingga waktu mengerjakan juga jadi berisiko ya. Mungkin kemarin aja apa waktu ditinggalkan lab itu lampu pada mati ya, lorong dan sebagainya, tapi kalau nggak salah udah diperbaiki ya oleh masing-masing. Jadi ada yang bawa lampu sendiri pasang ya. Ya nanti dilaporkan lah ya mana saja yang butuh lampu penerangan, terutama di gedung apa lab 1 ya. Karena memang mengganggu gitu ya kalau apalagi itu yang lampu klip disco ya, saya lihat tapi kemarin kelihatannya udah dicabut atau diganti gitu. Maksudnya lampu TL itu kan kalau udah rusak itu klip gitu ya. Nah itu mengganggu ya, jangan sampai dibiarkan. Jadi segera laporkan kalau ada apa lampu klip gitu. Nah kalau kebisingan sih kita kelihatannya di lab tidak ya. Tapi ya secara umum bahwa suara bising itu juga buruk ya terhadap kesehatan. Paling saya sering di lab itu ada suara mendengung, nggak tahu kompresor atau blower atau apa ya. Nah, itu juga nanti harus dicek sering gitu. Nah ini jangan lupa ya jadi pelindung mata, silakan masing-masing bawa ya. Kalau masker sekarang otomatis ya karena sedang pandemi. Tapi ini yang saya jarang lihat itu pada pakai sarung tangan ya. Kalau praktikum sih karena memang, tapi yang TA kelihatannya pada lupa ya. Sepatu juga jangan lupa ya. Jadi ya saya jarang lihat sih, tapi dengar-dengar ada yang di sekolah mana gitu itu ada yang masih pakai high heel misalnya, nggak diganti atau memang ngetren atau gimana. Nah jas lab jangan lupa ya, wajib ini mah. Saya lihat hampir semua pakai jas lab ya. Ya udah bagus lah. Minum ya jangan pakai sendal jepit. Ya kita pakai sendal jepit itu karena irit ya, ekonomis, padahal harusnya mah tetap sepatu ya, sepatu cats khusus lab. Ya kalau praktikum kita masih pakai inilah sendal. Artinya bukan pakai sepatu yang dipakai dari rumahnya gitu ya. Nah tas juga, nah ini banyak ya kalau tas saya lihat masih pada numpuk di meja di bawah.
Mungkin kalau ada locker itu simpan di locker ya, atau dikumpulkan di tempat yang nggak mengganggu. Tas itu kalau kebawa di atas meja itu mengganggu ya, bisa mengganggu kerja, atau kalau tumpah ya nanti kena tasnya ya. Ini tidak merokok pasti. Nah ini sampah, saya lihat kalau sampah sehari-hari ya udah rapi, tapi ya kemarin saya dengar ada sampah organik apa di hewan ya, lab hewan itu katanya masuk ke, nggak tahu gimana mikirnya ya. Maksudnya kalau wastafel itu haram lah dimasukkan ini apa limbah-limbah pekerjaan kita ya. Tidak boleh itu, ya mending dikumpulkan, simpen, nanti dibuang di lain. Karena pasti mampet ya. Dan itu sudah terjadi di lab FTF ya, dari lantai 3, 2, 1 itu mampet luar biasa ya, susah. Jadi kita potong di bypass gitu. Jadi ini tolong perhatikan ya, limbah-limbah pekerjaan itu jangan sampai asal buangnya ya. Nah kemudian kita juga berharap tidak ada yang terkena sakit ya atau penyakit ketika bekerja ya. Caranya bagaimana ya tadi ya, APD itu bukan hanya hiasan ya. Saya lihat pakai sih jas lab tapi kancing terbuka misalnya. Sehingga ya tetap aja kalau tumpah atau apa ke baju kita ya, bukan ke jas lab. Nah kemudian kenali risiko pekerjaan. Nah ini yang kasus tadi itu ya, proses harus ditambahkan zat tersebut masuk ke oven gitu. Nah kita nggak menganalisis sebenarnya kalau ini disimpan di oven itu ada apa gitu ya. Nah itu harus dikenali lah risikonya itu ya. Jadi sebelum terjadi itu harusnya bisa apa istilah mitigasi ya, sekarang tuh mitigasi. Jadi sebelum terjadi itu kita harus memperkirakan, wah ini kalau di oven ya pasti meleleh dan ini apa ngebul gitu ya. Nah gitu ya. Jadi nah yang tahu itu kan yang tidak paham sedang mengerjakan apa, pakai metode apa ya. Karena kan itu trial error dulu biasanya itu. Waktu saya tanya pembimbingnya ya malah dimarahin, dan memang itu nggak bisa katanya dipanasin. Berarti ya apa mahasiswanya ya yang tidak bisa mengenal risiko itu ya. Nah kemudian harus tahu ya akses tempat kesehatan yang terdekat ya. Ini kan di klinik Pajajaran ya, itu wajib. Kemudian kalau rumah sakit apa itu teh Cileunyi ya, apa rumah sakit Cileunyi apa namanya itu ya itu udah cukup kelihatannya AMC, ya. Pak. Ya apa Rumah sakit AMC. AMC. Oh ini ya. Padahal tiap hari lewat situ saya ya. Teh Rei teh. Makasih ya AMC. Jadi perkirakan berapa ke sana ya, berapa lama, kemudian jadi perlu juga nanti kalau ada temannya ada yang bawa mobil ya kita tahu siapa yang lagi bawa mobil gitu ya, atau bawa motor. Kalau ada apa-apa maksudnya bukan kita ya, siapapun itu kita langsung kontak yang bawa mobil kemudian minta antar. Ini penting ya karena kita nggak tahu kan yang namanya apa kecelakaan kerja itu ya. Nah, kenapa kita lakukan ini ya, pelatihan ini? Karena pencegahan utama dan primer itu yang paling paling efektif ya, paling sahih gitu untuk mencegah ini ya. Jadi health promotion itu perilaku tadi ya, perilaku kesehatan ketika di lab ya.
kemudian tahu tadi faktor-faktor bahayanya apa saja, perilaku nge-lab yang baik ya. Nah, jangan lupa gizi juga, sering nge-lab terus gizinya kurang ya. Kalau lihat nasi goreng lagi atau Indomie lagi ya, kalau lihat yang sedang makan siang itu ya sekali-kali lah steak atau lah ya sekali-kali gitu biar proteinnya tinggi, atau susu ya terutama nih. Jadi perhatikan juga itu ya, karena di lab itu konsentrasi tinggi ya, banyak resiko, kemudian terpapar dengan banyak bahan kimia dan sebagainya, sehingga ya jangan lupa ya bahwa kita sendiri yang mencegahnya terjadi ya. Nah, kalau yang sekunder itu ya kita udah punya ya SOP di Unpad itu bisa ya, kita harus kemana ngumpulnya, ada titik kumpul kan ya di situ. Kemudian ada APAR di situ ya untuk kalau ada kebakaran dan sebagainya. Ya itu yang kedua, maksudnya kalau memang toh terjadi ya kita harus tahu ya harus bagaimana mengendalikannya gimana ya. Nah, yang tersier itu sebetulnya ya dengan cara ini ya, memeriksa. Unpad kemarin tuh ada wellness ya, Unpad wellness tuh ngecek semua jabat dan ya, kesehatannya gitu ya, berkala. Kemudian sampel, misalnya sampel air ya, sampel limbah dan sebagainya, nah itu memang dilakukan ya. Jadi simultan lah melakukan pencegahan ini, karena kan promosi ya, ini diingatkan terus ya, harus gini jangan gitu. Ya kalau terjadi tetap juga kan harus ada istilahnya penanganannya ya. Nah, kemudian ini kita juga mungkin ada yang belum tahu ya, kita menyediakan di kotak, kalau misalnya di lab farmaseutik ya. Dan sebetulnya itu yang di depannya display obat itu sebetulnya untuk itu ya, dipakai sebetulnya. Kalau terjadi sesuatu itu ya tinggal ke laboran dibuka ya. Karena itu obat-obat bukan expired ya. Obat-obat yang bisa dipakai gitu, yang di depan itu. Nah, jadi P3K itu pertolongan dan perawatan sementara ya terhadap korban kecelakaan ya, sebelum nanti ya kita tadi ya ke klinik, ke rumah siapapun ya, itu mempelajari P3K ini ya. Ya ada sih dulu pelatihannya kalau nggak salah BEM itu, tapi ya nggak usah pelatihan juga, harusnya semua bisa ya. Kalau terjadi sesuatu itu P3K-nya bagaimana gitu ya. Jadi tetap nanti kita harus membawanya ke klinik atau rumah sakit ya. Nah, tujuan dari P3K itu sebetulnya menyelamatkan nyawa korban ya, ini yang utama. Karena ya misalnya ada ya, ini nazubillah min dzalik juga ya, bukan berarti ini, tapi umumnya gitu kan, kalau ada terjadi kecelakaan kerja itu, ketika dibawa ke rumah sakit itu malah jadi hilang di perjalanan ya, karena mungkin seharusnya itu dilakukan penyelamatan dulu di tempat gitu ya sebelum dibawa. Nah, artinya memang ini penting ya buat siapapun ditindak dulu sampai misalnya misal ke ini ya tersumbat misalnya saluran pernapasan tersumbat. Nah, itu tuh kalau dibawa langsung malah ya ini ya wassalam gitu di jalan. Jadi harus di ini dulu, malah ada yang dengan nafas buatan dulu atau diteken dulu ya, dada dan sebagainya. Jadi
kita harus ngerti lah ya, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu pertama sebelum kita. Kemudian juga bisa meringankan penderitaan korban. Misalnya apa? Terbakar ya atau terluka dan sebagainya, ya kita bisa berikan dulu analgesik dan sebagainya ya. Kemudian mencegah cedera yang makin parah ya. Pendarahan misalnya. Ya pendarahan tuh ditutup dulu ya. Jangan wah karena kaget, panik, ujuk-ujuk dibawa aja ke klinik, darahnya masih ngucur. Jangan. Jadi hentikan dulu pendarahan ya, bisa diikat, bisa istilahnya ditekan ya, kemudian ISG-nya baru dibawa gitu ya. Makanya yang P3K itu memang harus ada tindakan awal sebelum diangkut sebetulnya ya. Nah ini kadang karena kita nggak tahu caranya ya, langsung aja bawa, ya banyak yang justru pendarahan terus ya, atau napas terhenti gitu, tidak dibuka jalur napas dulu. Kemudian mempertahankan daya tahan korban ya, diberikan penguat ya, supaya kan ada yang pingsan, bukan pingsan ya, tidak sadar diri ya, kita suruh siuman dulu ya, yang memang dibutuhkan itu tindakan awal di situ gitu. Nah kemudian baru mencari pertolongan yang lebih lanjut ya. Jadi untuk P3K itu sebetulnya menolong secara tepat ya, memperhatikan tujuan tadi, kemudian menolong secara cepat pada penderita dengan cara ya yang sesuai. Jangan juga ya ini banyak malah memperparah gitu ya, karena tidak tahu kan. Ada yang misalnya itu harus sejajar ya, ini malah pakai bantal dan supaya ibu empuk kepalanya, padahal justru itu memperparah ya. Banyak yang kita juga harus tahu lah beberapa tindakan-tindakan P3K. Nah, menolong sebelum masuk ke IGD ya. Ya alhamdulillah kalau misalnya kita kan deket ya, mungkin tadi meskipun perjalanan itu paling berapa, 5 menit lah ya, itu di IGD klinik bisa ditangani ya. Tapi kalau yang jauh, itu malah ya. Nah ini pokok-pokok tindakan ya. Pertama jangan panik ya. Yang lukanya panik, ya kitanya gitu, yang temennya yang ada di situ jangan ikut panik gitu ya. Jangan malah ayo iya ikutan riweuh gitu ya. Wah, jadi si korban malah stres ya. Jadi tenang ya, kemudian cekatan ya. Cekatan tuh maksudnya kita langsung ngambil ke P3K, langsung membuat misalnya alas ya untuk misalnya tek gitu ya. Nah itu karena nggak panik ya, tapi kalau panik mah bingung ya mau disimpan di mana si yang kecelakaan itu dan sebagainya ya. Nah ini penting nih, perhatikan nafas korban ya. Karena ya itu tadi ya, mungkin ada yang tersumbat, ada yang memang jantung berhenti. Ini kan sebetulnya kaitannya tuh kalau dia tadi ya menghirup, misalnya dalam bekerja menghirup karbon monoksida, ujung-ujung lemes, pingsan misalnya. Nah mungkin bisa nggak kelihatan nafas misalnya. Nah itu harus coba di itu ya. Nggak tahu nih pada bisa nggak nafas buatan. Kalau lihat di YouTube mah bisa kan ya, oh seperti itu gitu. Jadi penting juga kita lihat-lihat YouTube ya. Nah hentikan pendarahan ya. Karena ini misalnya kita pas ya nadi ya, ini juga di film kan di sini ya. Nah, kalau pas luka di sini kan berarti oh bahaya juga gitu kan. Ini hanya 3-5 menit. Nah ini yang saya maksud tadi tuh, kalau diangkut itu kan bisa lewat 5 menit ya, malah jadi wassalam gitu kan. Lebih baik diikat dulu ya,
sampai pendarahannya nggak ngucur gitu, ya pasti netes sih, nggak mungkin berhenti. Tapi itulah yang harus dilakukan pertama gitu ya. Nah biasanya pakai kain ya, sekuat-kuatnya, tek gitu, udah baru diangkat ya. Biasanya ada tanda-tanda shock tuh ya pingsan atau diem gitu ya. Itu terletakkan dengan posisi kepala lebih rendah gitu. Biar ada ini apa, balik lagi ya. Kemudian ada yang muntah-muntah, nah bagaimana ya. Kalau sesak ya, setengah duduk gitu. Terus jangan ini ya, jangan pindahin aja ya. Kalau misalnya memungkinkan pas kecelakaan di lokasi itu, tempat itu ya di situ aja dulu ya. Karena ya, malah kalau ada yang urusannya dengan itu, memindahkan itu tergeser dan sebagainya, malah bahaya ya. Nah ini ya, jangan menambah cedera sama puguh atau ya. Udah mah terluka lalu kita tambah luka, ya nggak mungkin ya. Jadi pokoknya mah hati-hati lah di P3K ini ya, karena tindakan kita itu bisa malah memperparah gitu ya. Tadinya mau nolong malah makin parah kan, kasihan. Nah ini kita udah siapkan di beberapa titik, saya nggak tahu, mungkin nanti harus dicek lagi ya. Isinya ya seperti inilah ya P3K. Kenapa kok ada wangi-wangian di sana? Ya habis pingsan, kasih itu biasanya siuman ya. Nah juga keracunan ya, di lab biasanya ya bukan makan, pas makan ya. Yaitu ada uap-uap yang mungkin terhisap lama ya, dia nggak sadar, tiba-tiba puyeng ya, leng-lengan gitu. Nah itu ya ada keracunan dari inhalasi ya. Nah ini pastinya ya keluar, misalnya suruh ambil napas dulu ya. Nah kalau sampai terhenti ya harus napas buatan ya. Nah ini ya saya juga nggak tahu di lab ada nggak gas oksin itu ya, nanti dicek lah. Nah kemudian ya ke klinik atau rumah sakit ya. Kalau melalui kulit, nah ini ya jauhkan peralatannya itu, lalu dibilas ya dengan air mengalir 15 menit ya. Terus gitu. Jangan cuma sebentar ya, artinya 15 menit itu si apa penyebab keracunannya itu sudah hilang ya, apalagi apa tambah dengan dibersihkan ya. Nah kalau pingsan nggak tahu nih, pernah nggak ada yang pingsan ya? Ya mungkin salatri atau nggak makan pagi mungkin pingsan, tinggal kasih bubur ayam ya, biasanya jag-jag lagi. Ini mah kalau hilang kesadarannya itu berkeringat ya, inilah berarti ada sesuatu ya. Nah ini baringkan korban ya, tempat sejuk, cari posisi. Kalau pingsan mah kan bukan kecelakaan ya, mungkin ada sesuatu tuh, jadi bisa diangkut ke yang lebih nyaman ya. Posisi datar, kepala korban lebih rendah ya, biar apa aliran apa namanya itu, aliran darah ya lebih lancar. Ya ini silakan ya dicari di YouTube juga penanganan pingsan ya. Nah kemudian yang terakhir itu tentang limbah ya. Makanya kemarin ada laporan itu mahasiswa buang limbah pakan apa ya, limbah pakan mencit ke sampai tersumbat bau ya pasti. Itu kan wah gimana ya, maksudnya itu mah nggak usah diingatkan, harusnya ingat sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ya limbah pekerjaan kita sendiri itu apa ya, dan bahayanya ya. Ya bahaya itu mulai dari tadi mengiritasi ya, apa, kemudian beracun, sampai kalau menet ya, mempet itu si pembuangan itu bahaya ya, ya bau dan sebagainya.
ya. Contoh misalnya lagi praktikum atau kita pakai basis lemak ya. Oh itu banyak itu. Kan harusnya di ini dulu dikeringkan menggunakan sekam ya. Sekam udah kering, baru ini yang dicuci pakai sabun ya. Karena itu dia udah terambil minyaknya, lemaknya, baru pakai sabun itu ya bagus, kering, bersih ya. Nah si sekamnya itu yang diikat ya, nah itu limbah yang dibuang gitu. Kenapa dulu pernah mampet si wastafel di lab FTF itu praktikum ya, Vaseline itu ya mungkin apa kitanya kurang ini juga ya mengawasi, masuklah ke ini ke saluran ya, kan itu saluran tuh ada L ya, ada yang lurus. Napas yang L-nya itu ya mampet, lama-lama mampet gitu kan ya, pakai air panas nggak bisa kan udah mengeras mungkin dan sebagainya ya. Nah kemudian mengumpulkan menyimpan limbah dengan cara yang tepat tadi ya. Jadi udah disediakan wadah-wadah, itu simpan aja di situ ya, nanti akan dibuang ya pakai karung, pakai apa, diambil oleh petugas kebersihan Unpad ya, kan suka ada tuh ini truk ya yang suka bawa sampah-sampah ya. Jadi kalau udah masuk ke wastafel udah aja itu bongkarnya nggak bisa ya, karena itu udah masuk ke lantai, jadi akan repot gitu. Mendingan ya nggak apa-apa kita buang banyak sampah tapi aman gitu ya. Nah ini pengurangan bahayanya ya jika bisa. Misalnya ada pelarut-pelarut ya, ada tadi ya istilahnya apa tuh teh kemarin tuh dia tuh sebagai katalisator ya, kan berbahaya gitu ya. Ya maksudnya dari awal setelah mereview jurnal-jurnal ya, kemudian kita tahu bahayanya, nah kita bisa bisa hindari gitu ya. Nah yang penting membuang limbah ini dengan baik ya, jangan sembarangan dikumpulkan, kasih tulisan pakai spidol, misalnya ini limbah apa ya. Ini baja tuh udah lulus sul ya, dibiarin, kita bingung kan mau dibuang takut masih dipakai ya, tidak dibuang juga menuhin tempat gitu. Nah ini saya ingatkan ya, nanti yang ada di meja masing-masing ya, kemudian di kulkas, nggak tahu itu isinya punya siapa aja. Ini kalau tidak diambil masing-masing akan dibuang ya. Nggak tahu lah nanti protes kalau misalnya yang lagi dipakai kebuang ya. Nah, jadi nanti masing-masing. Nah kemudian kalau udah selesai ya, tugas akhir udah selesai ya, udah sidang, udah diwisuda, itu jangan lupa ya, cek lagi, takutnya ada ketinggalan. Karena pernah ada ketinggalan barang-barang itu udah berapa tahun ya. Dan kita tuh maksudnya kalau langsung buang takut gitu, ternyata nyimpan dulu atau bagaimana, misalnya selama apoteker mau diambil atau apa ya, untuk yang S1 gitu. Nah jadi tolonglah limbah ya di mejanya masing-masing gitu ya. Nah ini ilustrasinya ya, jadi kalau ya butuh yang kacamata ya, Google ya pakai ya, Google dan gloves misalnya juga pakai ya, sarung tangan biasa, ini ya perlu dicontoh lah. Kemudian kenali ya simbol-simbol pada bahannya masing-masing gitu, terutama pelarut-pelarut kayaknya ini sering pakai ya, mudah menyala ya, korosif, nah ini hati-hati. Jadi kalau misalnya lagi bekerja ujung atel ya, gatal-gatal, nah itu tandanya korosif gitu si bahan yang kita pakai ya.
itu ya harus langsung dicuci tangan ya, pakai sarung tangan ya. Nah ini yang bahaya mudah meledak ya. Silakan cek masing-masing. Nah kemudian simbol biaya berbahaya dan sebagainya ya. Sehingga kalau beli bahan ya itu kalau bisa dari kemasan aslinya gitu. Dia dikemas di itu karena itu lengkap ya. Kalau repacking apalagi sumbernya nggak jelas itu kan tidak ada tuh. Cuma dimasukin ke wadah putih, kirim ke kita, takutnya ternyata ada informasi yang luput ya. APD ya jas laboratorium, saya lihat sudah pada pakai, tapi ya dikancingkan rapih dan sebagainya ya. Pelindung mata wajah juga, ya kalau sekarang sih hampir semua pakai masker karena pandemi. Nah kemudian di tiap lab itu ada ya APAR. Nah ini di lab AFKM lantai 2, kalau di FTF belum ada ya shower ini, jadi mungkin nanti akan dipasang juga. Nah ini sekalian aja ya, kemudian ada beberapa prosedur, ini silakan dibaca saja, ini artinya bahwa ketika ini beberapa contoh ya, menunjukkan alat-alat kita ada yang sudah lama, ini kelihatannya mah salah masuk nih, ini harusnya nggak perlu, nanti dihapus saja. Nah ini ketika nanti menggunakan alat-alat di lab ya, kan ada nih yang karena udah biasa, udah bisa itu shortcut gitu ya, langsung selesai. Dan nah, mulai sekarang coba lihat SOP ya. Lihat SOP, baca, kemudian ya kalau udah hafal silakan saja. Kemudian isi logbook ya. Nah, supaya gini, kalau ngisi logbook itu pasti Anda itu akan ya, mawas diri lah ya untuk betul-betul menjaga alat itu ya. Karena kan tercatat tuh hari ini ya. Bukan apa-apa karena memang itu SOP umum ya di industri nanti ataupun di manapun itu setiap melakukan pekerjaan di alat itu ya harus ngisi SOP ngisi logbook ya. Kalau ada sesuatu itu kan kita tahu gitu sedang dipegang siapa ya. Nah, jadi meskipun tahapannya banyak gitu dan lama gitu ya, tapi perhatikan lagi lah ya di tiap SOP itu sehingga nanti kita akan lebih tertib ya menggunakan alat itu. Serusuh apapun gitu ya, kita lagi terburu-buru itu tetap ya kita memperhatikan hal-hal selain keselamatan diri ya, waktu kita kerja juga ini keselamatan alatnya ya. Sayang itu susah kita mau beli lagi alat-alat itu sehingga jangan sampai rusak ya. Kalau rusak kan yang repot kita juga ya. Nyari ke sana, nyari ke sini. Mending kalau tersedia ya. Ada tapi bayar juga sama ya, malah ngabisin duit gitu. Jadi tolong nanti dijaga ya alat-alat ini. Contoh misalnya ini ya menekan tombol misalnya nggak tepat itu bolak-balik ya, pijit-pijit malah jadi rusak gitu ya. Kalau misalnya tekan tombol off-nya agak lama, cuma sekali itu alat mati, nah itu lebih bagus ya dibanding strike misalnya karena kurang lama gitu ya. Nah seperti itu ya. Kemudian adaptor ya, kalau sudah misal sore ya mau pulang, itu bisa dilepaskan ya dari stop kontaknya. Memang dia off ya, tapi itu kalau sesuatu bisa merusak alatnya ya. Nah ini yang tadi saya minta itu bersihkan lah ya dengan kuas ya atau kain halus ya. Ya dijaga bersama lah. Karena
banyak bahan itu kalau tertinggal ya, meskipun sedikit itu berwarna ya. Ada banyak kuning, ada apa gitu. Kalau lihat ininya teh apa pennya gitu ya. Nah ini tolong ya nanti di inilah. Nah kemudian ada beberapa ya ini jangka sorong ya. Ini sebetulnya OSC ya, yang OSC kemarin. Tapi ya selain kita belajar tentang bagaimana menggunakan alatnya, pokoknya itu kita jadi bisa kompeten gitu ya untuk di alat-alat tersebut. Kompeten itu ya tahu ya ilmunya, lalu bisa mengerjakannya dan sikapnya ya, tidak asal ya. Kemudian tahapannya juga diikuti dan sebagainya. Nah ini kalau menggunakan untuk volume terpindahkan juga ya, pada dosis ganda ini sebetulnya ini sih pekerjaan yang dikaitkan dengan OSC sebetulnya, pelatihan OSC ya. Nah ini ada starter ya, kemudian tahapannya ya, mendingan agak lama tapi betul gitu kan, daripada terburu-buru ya, kemudian jadi tidak optimal ya datanya itu. Karena data itu memang datanya bagus-bagus ya, selain terkalibrasi lalu alatnya juga masih bagus ya, itu memang ketika mengerjakannya itu ya si operator teknisinya itu betul-betul mengikuti ini ya. Kenapa? Kalau ada data yang miss ya, atau data yang berbedanya itu mencurigakan, ya dia sendiri yang harus ngulang lagi kan ya, ngecek lagi, malah jadi 2 kali kerja gitu. Nah, biasanya memang hasilnya bagus, valid, nah itu lebih senang gitu ya. Daripada meragukan bolak-balik malah jadi lama ya buat dianya juga. Ya. Nah ini tadi viskometer ya, jadi ada bagian-bagian yang memang kita harus hati-hati ya. Ada yang harus istilahnya mah direm dulu, nah si itunya tidak bergerak baru dibuka gitu ya. Nah ini jadi akhirnya pada rusak itu karena dipaksa ya, tidak direm dulu lalu diutak-atik sehingga dia akan tetap berputar, pegasnya rusak, ya udah jadi hasilnya juga tidak bagus ya. Membersihkan ya, jadi setelah melepaskan spindle-nya dibersihkan, ini juga jangan lupa ya, karena akan membekas si itunya bahan itu ya. Nah pH ini kalau ini sebetulnya elektroda ya, elektroda yang sering rusak ya karena tidak dicelupkan dulu ya pada larutan yang sudah disediakan ya. Kalau hasil sih itu karena kalibrasi ya, ya hasilnya jadi ngaco, tapi itu kan ya ke kompetensi masing-masing. Tapi kalau alat tersebut, yang penting elektrodanya itu perhatikan ya, karena dia harus masuk lagi lalu terendam. Nah ini ya setelahnya ya, mungkin yang penting ini elektrodanya dicuci ya, disemprot ya. Jadi disemprot pakai botol semprot, lalu nanti dikeringkan pakai tisu, masukkan lagi, udah aja ya. Nah itu udah membantu sekali dalam keawetan dari alat-alat kita ya. Nah, LOD juga sama ya. Itu kan menggunakan ini ya, lampu ya, kemudian panas, si ininya leleh nggak gitu. Kalau leleh nanti malah ya hasilnya juga nggak bagus ya. Jadi harus yang kering yang memang kalau dipanaskan itu mengering gitu ya, bukan meleleh ya. Kemudian batas berapa banyak sampel itu juga penting ya. Kemudian itu tuh
timbangan ya. Jadi ya tetap kalau dia tertekan terlalu si pennya itu kan di bawahnya sebenarnya itu timbangan. Nah itu juga harus hati-hati gitu ya. Karena bisa merusak timbangannya. Tape density, nah ini jadi yang bikin suara keras itu, nah salah satunya ini ya. Kalau kita di situ tidak merasa terganggu karena suara, nah mungkin ini ada yang nggak beres ya di telinganya mungkin. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau pas ini ya usahakan tidak sedang banyak orang lalu pakai penutup telinga ya baru jalankan. Ya. Ini untuk menghitungnya ya. Nah sama seperti yang lain ya alat-alat untuk uji sifat. Tapi karena ini sih sebetulnya apa ya bukan mekanik manual ya yang di kita kalau yang di lab sentral baru alat instrumen jadi sebetulnya nggak terlalu inilah apa sensitif ya. Nah ini desintegrator banyak yang apa dipaksakan ya jadi dia sampai tekanannya tinggi belum pecah ya diri mantul ya si ininya si penekannya itu ini mungkin di ini saja apa di nanti dipelajari ya masing-masing. Ini contoh ya, jadi tidak semua alat kita berikan di sini. Juga sama ya. Nah di solusi kemarin alatnya itu kalau nggak salah pemanasnya ya, jadi kiranya jadi kurang optimal ya, tapi sudah diperbaiki. Jadi nanti yang menggunakan di solusi yang di TR itu juga silakan ya bisa digunakan lagi. Nah ini ada contoh ya, satu contoh nggak tahu ini bisa di itu nggak ya? Halo, sekarang saya akan Jihadnya ada nggak di sini? cara untuk menggunakan timbangan analitik. Sebelum itu, Sorry. sekarang saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan timbangan analitik. Sebelum itu, saya akan mengenalkan mengenai timbangan analitik bahwa timbangan analitik ini memiliki kemampuan pembacaan atau readability yang berbeda-beda. Salah satu contohnya di sebelah sini kita melihat ada timbangan dengan pembacaan 3 angka di belakang koma. Nah, nggak bisa di pause ya? Oh. Tuh lihat. Jadi kotor ya ininya apa? Ya ini mungkin udah bertahun-tahun dan bukan yang lagi TA sekarang ya, tapi inilah bahwa senyawa-senyawa meskipun aman ya, obat itu kan rata-rata aman, eksipien, tapi ketika dia mengenai logam gitu dan tidak dibersihkan, akhirnya jadi berkarat juga gitu ya. Ya ini nanti silakan aja di MOC-nya dibaca ya, dilihat ya. Ini ada beberapa contoh sih hasil karya dari teman-teman mahasiswa juga ya. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat pH meter. Boleh kan kalau menjelaskan ini alatnya? Di sini kita akan membahas terkait bagaimana menggunakan alat meter, di mana di pH meter itu sebelum digunakan kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Dan tiap alat pH meter itu proses kalibrasi berbeda-beda. Kebetulan kita pakai anak instrumen dengan tipe
ketika udah muncul CFM ready. Nah, ini elektroda yang apa? Mana elektrodanya? Nah, ini elektrodanya yang penting harus di apa? Celup ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa kan jadi karena ini pertama ya, dan rencananya kita akan melengkapi hal-hal yang mungkin nanti bisa ditambahkan di sini ya, khususnya juga tutorial pengerjaan menggunakan alat dengan multimedia ya. Ini hasil karya dari teman-teman kalian juga ya, dan mungkin nanti BEM juga bisa ikut membantu ya supaya apa ya, di masa pandemi ini ya tidak sampai inilah ya hilang gitu kompetensi, meskipun memang tetap harus hands on di alatnya, tapi mudah-mudahan dengan nanti berbagai informasi ya bahkan multimedia itu kita bisa inilah bisa setidaknya membayangkan dulu. Nah, kalau ada kesempatan nanti ke lab itu kita sudah mahir ya. Itu sementara Vita ya, nggak tahu nih masih ada waktu atau tidak. Mangga dikembalikan ke Vita. Ya, terima kasih kepada Pak Sri Widodo atas ilmu yang telah diberikan. Yang pastinya menarik sekali pematerian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Mangga kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Nantinya akan saya persilakan kemudian open mic atau dapat menuliskan pertanyaannya via kolom chat. Silahkan. Ini ada Putri yang itu nggak ya kemarin ini? Ini Putri itu bukan? Jadi yang ngedit videonya Putri ya, sekarang apoteker. Jadi kreativitas itu ya tanpa batas ya, ada yang suka IT teruskan ya, ada yang suka media itu bagus ya. Mangga silakan, ini ngobrol aja silakan. Mungkin ada pengalaman yang sedang TA, ini di sini ada yang S2, S3 juga ya. Ya kita sih inginnya memberikan layanan optimal ya di lab. Tapi mungkin kondisinya ya memang seperti itu ya. Meja lab mungkin sudah disiapkan semua, tapi ada yang belum. Tapi kalau diisi sih karena lab di FTF itu kan ada di lantai 1, 2 lab ya, TR dan farmasetik. Di lantai 3 itu lab steril. Sebetulnya bisa sih, masih banyak ya meja kerja gitu. Nah kalau instrumen, peralatan ya itu tadi ya, ada yang sedang rusak, ada yang kita ke tempat lain, tapi tidak masalah sih kalau pengukuran-pengukuran itu. Kita sekarang punya Prinji ya, Unpad punya Prinji, kemudian kalau pilot di lab sentral gitu, sehingga mudah-mudahan lah tidak menghambat pekerjaan atau bisa lebih bagus lagi ya penelitiannya. Mangga silakan. Mangga Kang Teteh dipersilakan, atau ada bingung sesuatu terkait alat ya Pak, bisa ditanyakan di sini ya Pak. Ataupun hal lainnya yang ingin ditanyakan atau kendala dari penggunaan lab FTF itu sendiri ya Pak. Ya, jadi ini kan ya pertama kita ingin memastikan supaya ketika mahasiswa berada di lab ya, di lab manapun sih sebetulnya itu aware ya terhadap keselamatan kerja ya, terutama ketika di lab itu karena ya kita tidak tahu lah ya, misal listrik kan bisa aja terbakar ya, meskipun ada pengaman kan nggak tahu kenapa itu juga yang ini stop kontak dan ininya terbakar ya. Kemudian kesehatan kerja ya,
Jangan lupa bahwa tiap hari menghirup udara, kalau di situ ada uap gas itu terakumulasi gitu. Nah, yang gitu-gitulah ya. Ya kita kan ingin tugas akhir atau praktikum itu selesai ya nggak menyisakan masalah gitu kan ya. Meskipun cuma 1 semester ya atau berapa bulan, tetaplah kita mengingatkan bahwa di lab itu tidak 100% aman gitu ya dari risiko dan sebagainya. Itu yang penting sih. Mangga silakan kalau ada yang mau ditanya. Assalamualaikum Pak Dok. Iya. Waalaikumsalam. Oh ya, Mano gak ada lab steril. Iya, mau menambahkan Pak Dodo Ya, mangga. terkait ini penggunaan pertama di lab steril untuk autoclave. Untuk penggunaan autoclave yang menggunakan listrik, itu kan suhunya itu kalau diukur, kalau kita lihat si indikatornya itu kan di suhu 134. Jadi suhu sterilisasinya itu cukup 5 menit. Itu pun dari mulai uap pertama keluar. Setelah itu dihitung 5 menit cukup. Kebanyakan kan di sini ada yang terlalu lama juga, sehingga yaitu suhu sterilisasinya terlalu lama juga bisa merusak juga karena terlalu lama. Kemudian kalau untuk yang manual, itu suhunya emang lebih dari 121 juga, sehingga kita harus diatur juga tuh. Jadi kita harus membuka tutup si klepnya itu. Kalau misalkan dia suhunya sudah di 121, kita buka. Sudah lebih kita buka sampai dia di 121 lagi. Kemudian kita tutup lagi. Kemudian biarkan seperti itu selama 15 menit. Nah, kemudian untuk terakhir untuk yang penggunaan LAF. Nah ini kadang-kadang penggunaannya juga itu blower tidak menyala gitu kan. Kemudian memang harus desinfeksi terlebih dahulu, itu harus sering dilakukan. Karena sayang kalau misalkan kita sudah mengerjakan ternyata hasilnya negatif, tapi bukan karena produknya, tetapi karena penanganan ruangan yang kurang maksimal seperti itu. Karena ada beberapa juga hasil yang kenapa negatif ternyata pada saat penggunaan LAF-nya itu kurang pas gitu. Nah kemudian kemarin juga sempat ada yang salah paham mungkin ya, karena memang dulu itu praktikum pada saat sterilisasi itu kita menggunakan dandang Pak Dodo. Nah itu ada juga yang menggunakan itu untuk sterilisasi. Kemarin itu contohnya ada juga yang sudah pernah ini kan yang proyek yang itu injeksi itu Pak Dodo. Gitu. Aduh. Ya itu, karena sudah sterilisasi pada saat saya lihat autoclave yang mana ternyata pakai dandang itu. Maksud manual teh meureun disangkanya dandang itunya. Nah iya, padahal itu mah karena untuk praktikum kan dianggapnya ya inilah, karena kalau buka tutup autoclave kan tidak mungkin juga. Ya. Nah, makanya kemarin untuk simulasinya menggunakan itu, tapi pada saat prakteknya karena mungkin hafalnya pakai dandang, jadi pelurunya juga pakai dandang gitu. Wah ya, ini perlu nanti di ini juga nya bisi waktu praktikum teh kebawa. Pas itu nanti diwawancara di industri ditanya teh pakai dandang cenah ge diketawa. Bahaya itu. Kalau sterilisasinya pakai apa, alatnya seperti apa? Waduh. Bisa rusak kan nih. Ya. Saya di sini Pak Dodo. Weh, di mana ini? Sambil goes. Juman sambil goes, hebat. Wih, hebat. Mangga wilujeng nuhun informasina.
Terima kasih Ya, kepada padahal Pak mungkin gitu Insan dulu ya. tadi sudah Terima kasih. Ya, menambahkan mangga atur nuhun Pak Insan, nuhun. Nah, itu Mangga ya. kepada Akang Teteh. Jadi memang perlu juga diingatkan ya, karena memang apalagi sekarang itu kan di kondisi pandemi itu kan ada pembatasan juga ya. Oh ini menambahkan juga mengenai keselamatan kerja juga nih, karena kecelakaan atau kesehatan kerja itu sekarang ditambah bagaimana kita lebih waspada terhadap COVID ya. Sebenarnya saya pengen juga sih sekali-kali inilah ya sampling gitu, rapid test ya, karena ya kita nggak tahu kan ketika pulang dari lab gitu di kosannya atau di rumah gitu. Jadi kalau ada yang punya gejala ya itu otomatis ya jangan dulu ke lab ya periksakan dulu ya. Ya kalau ada gejala mah inilah mudah ya. Nah kalau yang OTG ini yang mungkin kalau bisa itu kita nggak tahu gitu ya di lingkungan di kosan di rumah itu bagaimana ya. Artinya kalau sedang ada yang positif di situ positif COVID itu ya kita jangan dulu ke kampus gitu ya, atau ke kampus tuh kalau ada perlu gitu jangan dulu berkerumun ya. Jadi mungkin selesaikan dulu pekerjaannya lalu pulang lagi. Ya apalagi yang terpapar dan misalnya di rumah itu ada yang positif, terus kita isoman, ya udah ya bisa nitip dulu misalnya pekerjaannya, maksudnya kalau ada bahan-bahan atau ya berhenti dulu aja. Jadi jangan memaksakan kalau memang kita merasa seperti terpapar ya COVID, apalagi kalau yang bergejala ya udah aja itu mah ya mendingan isolasi aja. Ya jadi tetap kita juga menjaga dari COVID ya, selain dari kecelakaan kerja atau kesehatan akibat kerja itu. Nah sekarang justru COVID. Saya kadang kalau melihat di lab itu berkerumun ya masih berkerumun, kemudian masker suka terbuka ya itu juga saling mengingatkan saja ya karena kita juga tidak mungkin terus-terusan gitu memantau ya, yaitu kesadaran ya. Kemudian ya cuci tangan, hand sanitizer, masker ya, saling mengingatkan lah. Ya mudah-mudahan juga aman ya sampai selesai pekerjaannya atau di lab juga tidak ada kasus ya. Amin. Ya. Mangga mungkin ya tadi ada tambahan dari Pak Insan ya sangat bagus. Apalagi di steril ya banyak faktor yang mungkin mempengaruhi hasil juga nanti. Mangga mungkin ada yang punya pengalaman mau sharing atau masukan silakan aja ya. Oh, ini banyak juga ya pesertanya 120. Iya Pak. Mangga Kang Teteh di sini ada 100 lebih orang ya Pak. Barangkali Iya, ada yang ingin 120. ditanyakan. Iya, iya. Iya. Ini udah ada pertanyaan Pak. Mungkin dibacakan aja ya Pak. Ya, baca Assalamualaikum aja lah. Pak, saya Lika dari 2018. Punten Bapak terkait peralatan di lab, bila alat tidak terdapat di lab FTF farmasi, apakah dari lab FTF akan menyediakan surat tembusan untuk ke lab sentral misalnya? Oh, iya. Mangga Pak bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih ya. Waalaikumsalam nih Lika. Ini kan yang lagi bikin karya tulis kalau nggak salah ya PKM. Bisa ya, jadi silakan. Untuk UNPAD itu nanti
bisa langsung, nanti bisa ditanya ini pembimbingnya siapa, sebutkan aja ya pembimbing kita itu. Nah nanti kalau ada biasanya ngisi formulir aja sih kalau dari kita, asal diketahui pembimbingnya siapa gitu. Nah kalau dibutuhkan surat, silahkan aja nanti. Tapi selama ini sih enggak ya, kalau di lab sentral atau Perinji itu kelihatannya tidak harus pakai surat, tapi kalaupun dibutuhkan kita siap membuat surat ya. Yang penting jangan sampai terhambat, terus alatnya bisa dilakukan dimanapun sebetulnya sih. Ya, di lab sentral juga ada, di Perinji ada ya alat-alat karakterisasi, atau misalnya butuh di luar ya, silakan aja. Kalau di luar memang biasanya pasti butuh surat, kita buatkan ya alatnya di lab tersebut ya. Nah kalau ada biayanya juga biasanya kalau dari proyek ya harus disertakan ya nanti pembiayaannya itu dari pembimbingnya atau dari proyek kita yang karena gini memang ya kita sih sebetulnya itu tidak ada biaya ya, tapi kadang untuk pemeliharaan alat itu di masing-masing lab itu ada ininya, ada pembayaran, tapi itu kecil gitu, maksudnya murah kalau dari dalam ya. Nah bisa misalnya di Perinji nih bisa tidak bayar kalau misalnya penelitian kolaborasi ya dengan Prof Madenya misalnya ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada hambatan dari pembayaran pengerjaan di lab-lab tersebut lah. Ya. Mangga Lika, jadi kalau perlu ya silakan nanti diajukan. Tapi yang selama ini kalau di lab sentral sih ngisi formulir sendiri, terus nanti tinggal bilang siapa pembimbingnya, ya udah gitu ya, nggak harus surat. Tapi kalaupun butuh surat bisa dibuatkan ya. Ya, makasih. Terima kasih kepada Teh Lika yang udah bertanya dan Pak Dodo yang udah menjawab juga. Adakah pertanyaan lain dari Akang Teteh? Dari Akang Teteh, apakah ada pertanyaan kembali? Enggak, bisa di kolom chat. Mungkin kita batasi sampai 11.05 ya, Pak? Ya, mangga. Nah, ini ada Pak Reza, mungkin bisa cerita mana Kang Reza atau siapa yang ada Bu Titinya di sini? Ada siapa lagi? Mungkin kemarin bisa cerita ya, butuh surat apa aja, tapi kalau nggak salah sih hanya diketahui saja gitu pembimbingnya siapa. Mangga yang lain. Sambil menunggu mungkin Pak, saya mau bertanya Pak, kalau sebelum-sebelumnya di lab FTF sendiri pernah terjadi kecelakaan gitu nggak Pak yang membahayakan, atau alhamdulillah selama ini berjalan nggak terlalu ada masalah yang berarti gitu Pak. Bisa cerita mungkin Pak biar teman-teman di sini bisa lebih aware terhadap ya khususnya di FTF itu. Paling itu tadi ya, yang tadi terluka karena ampul ya, kemudian dulu itu ya mungkin ada yang luka bakar lah ya, artinya ya memang kecelakaan kecil itu
Nah, tapi yang memang mengkhawatirkan itu memang misal tadi ya, stop kontak dan kabelnya sampai kebakar. Itu kan berarti kalau dibiarkan ya bisa kebakaran ya. Tapi alhamdulillah diketahui langsung gitu karena tidak ditinggal si alatnya. Nah, saya kebayang tuh kalau misalnya alatnya itu yang standby ya. Misalnya climatic chamber itu kan tidak pernah dimatikan selama puluhan bulan, itu on terus. Nah, makanya kemarin waktu rusak itu nggak tahu kenapa jebol semua tuh mesinnya itu. Nah, untung tidak meledak gitu ya. Kalau meledak kan nanti malam misalnya karena lagi ditinggal, kemudian kebakaran ya, itu kan yang jadi masalah ya. Di kita kan nggak tahu mobil pemadam kebakarannya bisa nggak, kalau kebakaran di lab itu bahaya ya, karena banyak benda-benda mudah terbakar ya, mudah meledak gitu. Nah, jadi itu kita mencegah terjadinya kecelakaan fatal ya. Nah, kemudian diingatkan terus karena memang ada beberapa lab itu punya banyak material-material yang memang berbahaya gitu. Kalau di FTF sih sebenarnya nggak ada ya yang pelarut-pelarut yang mudah meledak terbakar, itu jarang lah. Tapi di lab misalnya di lantai 2 itu kan banyak ya. Makanya ini sebetulnya tidak hanya untuk di FTF, untuk di semua lab ya, aware terhadap potensi terjadinya kecelakaan ini. Jadi alhamdulillah lah tidak ada yang fatal gitu ya, yang menyebabkan misalnya cacat ya atau luka membekas dan sebagainya gitu. Setahu saya sih nggak ada ya, alhamdulillah. Dari dulu waktu saya kuliah sampai sekarang alhamdulillah ya tidak terjadi. Nah, itu karena pembimbing ya, kemudian laboran, lalu temannya itu saling mengingatkan gitu ya. Jadi itu yang penting tadi kan, mencegah, yang primer itu mencegah tidak terjadi. Nah, supaya tidak terjadinya itu, apapun potensi timbulnya itu ya, kejadian itu kita kita amankan gitu ya. Nah, biasanya nggak dalam bentuk workshop gini ya, atau pelatihan seperti ini, biasanya langsung ya di lab. Nah, karena sekarang itu kan ya kitanya juga jarang di lab ya, jarang ketemu gitu dengan mahasiswa yang di lab, makanya dengan seperti ini menurut saya sih insya Allah ya efektif juga gitu. Dan sekali lagi terima kasih ini BM ya, Budi juga, yang karena ini tuh untuk keselamatan kita bersama ya, keamanan kita bersama, dan ujungnya sih supaya hasil penelitiannya itu nanti bagus ya, bagus, tidak ada masalah, lancar, kalau bisa publikasi ya publikasi, lulus tepat waktu gitulah intinya mah ya, jadi tidak terhambat oleh ada hal-hal yang tidak perlu ya. Jadi ya mudah-mudahan semua lancar lah. Halo? Halo Pak, terima kasih kepada Bapak sudah menjawab ya Pak pertanyaannya. Sepertinya dicukupkan saja ya Pak sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada tadi Teh Lika sudah menanyakan, dan juga Pak Dodo yang sudah menjawab pertanyaan dari Teh Lika dan juga saya sendiri tadi. Terus untuk selanjutnya mungkin akan diadakan post-test. Untuk linknya ada di e-learning-nya ya. Nah, ini udah di-share sama teman-teman panitia. Mangga kepada Akang Teteh bisa mengerjakan post-testnya dalam waktu 5 menit
waktunya juga sudah ada di webnya. Ya, mangga bisa dimulai dari sekarang. Sembari menunggu berjalannya post-test, ingin diinformasikan bahwa sertifikat akan bisa diperoleh di web yang sama juga di e-learning course Good Laboratory Practice pada web farmasi.unpad.ac.id. Teman-teman bisa dapatkan ketika sudah menyelesaikan post-test di setiap modul yang dipilihnya.
Oh iya, mungkin ada kendala di websitenya ya. Eh, Kalau misalnya ini mungkin bisa dikerjakan di luar acara kita, mungkin ditutup saja. Kalau gitu nanti Akang Teteh setelah servernya mungkin bisa kembali normal lagi, bisa mengerjakan post testnya. Itu ya teman-teman, Akang Teteh. Nanti jangan lupa ya Kang Teteh ketika websitenya sudah bisa lagi, bisa mengerjakan post testnya agar dapat menyelesaikan e-course-nya. Setelah selesai sesi namanya webinar di pemaparan tadi dari Bapak Dodo, semoga materi yang disampaikan oleh Pak Dodo bisa bermanfaat untuk kita, dan juga terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah berpartisipasi di acara webinar kita pada hari ini. Kesimpulan dari saya, selain kita bekerja untuk mencapai target, pun kita harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, ketidakhatian dalam bekerja dapat menyebabkan kerusakan alat yang tadi juga disebutkan oleh Bapak, sehingga harus memperhatikan SOP yang berlaku. Gitu. Selanjutnya, kecelakaan juga bisa terjadi kapan saja, dan kita mengupayakan agar meminimalisir resiko, karena risiko dapat diperparah ketika kita bekerja dengan bahan kimia. Oleh karena itu harus diperhatikan dan dicegah dengan menerapkan good laboratory practice. Semoga dengan adanya acara ini kita dapat lebih memperhatikan good laboratory practice dalam bekerja di laboratorium manapun gitu ya. Khususnya tadi mungkin di laboratorium farmaseutika dan teknologi farmasi. Mungkin teman-teman panitia bisa menjawab pertanyaan Akang Teteh, apakah ada tenggat waktu batas penyelesaian pada hari ini. Dan juga terakhir, karena kita masih berada di masa pandemi, untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam bekerja di lab itu sendiri. Untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, mungkin bisa didokumentasi terlebih dahulu kepada teman-teman panitia. Boleh sama saya yang dokumentasi. Mungkin dari Akang Teteh kalau misalkan mau mengaktifkan kamera, kami tunggu. Ya, Muncul ininya foto-foto. Bisa mengaktifkan kamera. Ini yang hadir siapa aja? Mahasiswa TA ya, banyak yang hadir. Ada yang ini juga Pak, yang 2018, 2019, dan 2020 juga Pak ikut dalam acara ini. Ya, semoga lancar ya pekerjaan di lab. Mudah-mudahan segera bisa masuk lab lagi ya, karena ya kalau terus-terusan online gitu nggak tahu, kurang mendapatkan kompetensi ya. Jadi kita berdoa saja supaya bisa apakah sudah siap semua? Mungkin bisa diaba-aba dari Teteh Julieta ya. Di sini ada 5 slide ya, ditahan dari slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk yang slide 2. 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. Oke, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Julieta yang sudah mengabadikan acara kita pada hari ini. Demikianlah berakhirlah
acara webinar kali ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Akang Teteh yang kami hormati yang sudah berkenan untuk hadir dan berpartisipasi pada acara hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara kita pada hari ini. Saya Ervita Indriani selaku pembawa acara dan moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Akang Teteh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Dodo. Ya, sama, makasih ya. Salam sehat semuanya, semoga lancar karirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.